Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi bab 5. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan transaksi entitas induk dan entitas anak pada persediaan barang dan jasa. Transaksi entitas induk dan entitas anak pada persediaan barang dan jasa adalah transaksi di mana suatu perusahaan induk dan perusahaan anak melakukan jual beli barang, persediaan, atau pemberian jasa satu sama lain. Misalnya, perusahaan A memiliki entitas anak perusahaan B. Perusahaan A menjual barang dagangan kepada perusahaan B senilai 100 juta dengan markup atau margin keuntungan sebesar 20%. Maka pengakuan pada perusahaan A mencatat penjualan kepada perusahaan B sebesar 100 juta dan mencatat laba sebesar 20 juta. Pada perusahaan B mencatat persediaan masuk sebesar 100 juta sebagai asetnya. Selanjutnya, transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Transaksi antara entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi seperti transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Dalam PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian, transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi hulu atau yang sering disebut dengan transaksi upstream adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Sedangkan transaksi hilir atau yang sering disebut dengan transaksi downstream adalah transaksi dari anak ke entitas induk. Transaksi antar entitas anak sering disebut juga dengan lateral. Selanjutnya, pentingnya eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk berkewajiban menyusun laporan keuangan atau laporan konsolidasi yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya secara keseluruhan. PSAK 65 mendefinisikan laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Menurut PSAK 65, menyatakan bahwa salah satu prosedur dalam menyusun laporan konsolidasian atau prosedur konsolidasi adalah mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Baiklah, selanjutnya materi tentang transaksi penjualan persediaan. A. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk. Transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak akan menghasilkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian dari transaksi jual beli persediaan disebut belum terrealisasi apabila selama persediaan tersebut masih berada di entitas induk atau entitas anak. Yang kedua, dampak terhadap jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat terkait dengan transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Jadi selanjutnya tentang transaksi hulu penjualan persediaan. Yang pertama, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan dampak terhadap jurnal eliminasi. Yang kedua, transaksi hulu penjualan persediaan. Nah, sebagai contohnya itu menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan persediaan oleh entitas induk ke entitas anaknya pada bab sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi hilir penjualan persediaan. Nah, yang dimaksud dengan transaksi hilir penjualan persediaan, di mana entitas anak menjualkan barang atau jasa kepada entitas induk. Selanjutnya ada transaksi penjualan jasa, di mana entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi penjualan jasa. Entitas induk memberikan jasa kepada entitas anak maupun sebaliknya. Nah, yang dimaksud dengan penjualan jasa
adanya penjualan jasa layanan manajemen, layanan IT, distribusi. Nah, seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan, dampak transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi. Karena kenapa harus dieliminasi? Agar tidak tercatat ganda di laporan keuangan konsolidasi. Eliminasi untuk transaksi penjualan jasa tidak sekompleks eliminasi untuk transaksi penjualan persediaan, di mana transaksi penjualan jasa, pendapatan jasa yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak akan menjadi beban anak atau entitas induk pada nilai yang sama sehingga tidak terdapat keuntungan yang belum terrealisasi atas transaksi tersebut. Oleh karenanya dieliminasi, yang dibuat hanya penghapusan akun, pendapatan, dan beban. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.